Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Salam. Mari sekali lagi pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya, mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Karena kita punya Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita menenangkan hati kita, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita naikkan bersama pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan kesungguhan hati sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini di dalam segala hal yang kami alami dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin terus memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga ingin menaikkan setiap doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan waktu-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati doa malam hari ini ya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur punya Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Oleh sebab itu mari dengan kesungguhan hati kita mau mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku.
Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, sungguh baik. Dengan kesungguhan hati sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk berdoa bersama untuk acara HUT yang akan kita laksanakan pada tanggal 22 November ini. Mari kita berdoa untuk semua panitia yang terlibat di dalamnya, di dalam kesederhanaan acara yang akan kita lakukan. Biarlah acara ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa untuk acara HUT yang akan dilaksanakan pada tanggal 22. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu di dalam pemeliharaan untuk gereja kami, Tuhan. Kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan tetap menjaga, Tuhan terus menopang gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga nanti di tanggal 22 bulan November ini kami akan merayakan HUT yang ke-13 ya Tuhan, gereja kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu, biarlah acara perayaan ini boleh kami terus hayati, dan setiap kami jemaatmu yang ada di tempat ini sungguh-sungguh punya hati yang mau bersyukur atas pemeliharaanmu atas gereja ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk setiap panitia yang terlibat di dalamnya.
Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, untuk boleh memikirkan acara di tengah-tengah situasi saat ini, sehingga semua acara yang akan dilaksanakan ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu perayaan HUT gereja kami ini, dan biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk para guru yang mengajar secara online di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita berdoa biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka hikmat untuk boleh mempersiapkan setiap pelajaran, sehingga mereka boleh menyampaikan pelajaran-pelajaran yang diterima oleh anak-anak dan semuanya boleh dipahami oleh anak-anak. Oleh sebab itu mari kita berdoa, mungkin berada di antara mereka yang mengalami kesulitan. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong, memberikan hikmat kepada para guru yang ada di kota kita dan yang ada di seluruh Indonesia. Kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para guru yang mengajar melalui online ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang juga mengalami kesulitan di dalam menyesuaikan diri di dalam pengajaran secara online. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, terlebih untuk segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam proses mengajar ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk mereka, Tuhan berikan hikmat sehingga setiap materi yang disampaikan, setiap materi yang dipersiapkan, mereka boleh mempersiapkannya dengan baik ya Tuhan, sehingga materi yang disampaikan, yang dipersiapkan itu juga boleh diterima, boleh dimengerti oleh setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk para orang tua yang menemani anak-anaknya di dalam proses belajar ini. Kita berdoa biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada para orang tua untuk mendampingi anaknya. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap orang tua yang punya anak yang juga belajar secara online ini ya Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat kepada para orang tua ya Tuhan, sehingga mereka juga punya kasih di dalam menemani anak-anak mereka, mendampingin anak-anak mereka untuk mengikuti setiap pelajaran secara online. Oleh sebab itu ya Tuhan, apapun juga yang dialami oleh orang tua, kesulitan-kesulitan mereka, kekurangan mereka, bahkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk proses belajar secara online ini, kami berdoa Tuhan, Engkau yang membuka jalan sehingga setiap orang tua bisa mendukung, bisa membantu anak-anak mereka untuk mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa untuk bangsa kita, mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini.
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama berdoa untuk bangsa kita, khususnya di dalam segi keamanan bangsa kita. Kita tahu bahwa saat ini ada hal-hal yang membuat bangsa kita tidak aman. Ada hal-hal yang membuat bangsa kita sering menghadapi masalah. Demo di mana-mana beberapa hari yang lalu, dan juga mungkin ada orang-orang juga yang ingin mengacaukan bangsa kita, memecah belah bangsa kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita buka suara bersama. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kita untuk mengatasi setiap masalah, setiap hal yang ada di bangsa kita, sehingga bangsa kita boleh tetap aman di dalam tangan Tuhan. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada, sehingga masalah-masalah yang ada boleh diselesaikan. Masalah-masalah yang ada tidak menjadi pemicu masalah besar ras. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyadarkan mereka, Engkau yang boleh menyentuh hati mereka Tuhan, sehingga bangsa kami ini nantinya Tuhan boleh tetap aman, boleh tetap damai dan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita juga berdoa untuk bangsa kita di dalam hal perekonomian bangsa kita. Kita tahu bahwa dalam kondisi saat ini tidak mudah untuk bangsa kita menghadapi kondisi pandemi saat ini. Ada banyak hal yang terjadi sehingga perekonomian bangsa kita sedang terancam. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita dukung bangsa kita dukung pemerintahan kita di dalam doa. Kita berdoa biarlah Tuhan berbelas kasihan sehingga perekonomian bangsa kita boleh semakin lebih baik ke depannya. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini, ada banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan ada banyak karyawan juga yang dipecat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Biar Tuhan yang memulihkan bangsa kami, memulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Engkau juga boleh mereka juga boleh memikirkan cara, dan Tuhan boleh memakai mereka untuk melakukan sesuatu sehingga perekonomian bangsa kami di masa yang akan datang boleh semakin lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perekonomian bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk pilkada yang dilaksanakan di bangsa kita. Kita berdoa biarlah pilkada ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah setiap protokol kesehatan yang ada boleh dilaksanakan dengan baik. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa siapapun yang terpilih di dalam pilkada-pilkada yang ada. Kita berdoa biarlah mereka dipakai oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa kita. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada di bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan juga yang memimpin. Siapapun nantinya yang terpilih, yang menjadi kepala daerah, kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang menolong mereka, biarlah Engkau yang memakai mereka untuk boleh melakukan, mengerjakan yang terbaik di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat, dan terlebih-lebih ya Tuhan di dalam pelaksanaan pilkada ini, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya setiap orang yang mengikuti pilkada ini nanti mereka juga boleh melaksanakan protokol kesehatan yang ada dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau lindungi setiap orang-orang yang nanti terlibat di dalamnya. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memakai, Engkau yang membuat semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya orang-orang yang nantinya akan terpilih adalah mereka yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaran dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat padanya tak menderu? Yang kami tahu hanya Kami yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkanlah setiap doa pribadimu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, karena Dia Allah yang mendengar dan yang akan menjawab doa kita.
Tuhan, sekali lagi malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Jika malam hari ini Tuhan kami boleh menaikkan setiap doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang selalu peduli dengan kami. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekali lagi pada malam hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau menyapa kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Sehingga melalui firman yang akan kami dengar, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman yang kami dengar malam hari ini, kami boleh mendapat penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Engkau mempersiapkan hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, diisi oleh firman, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, salam. Kita bersyukur jika malam hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca ini memberikan kita penghiburan, kekuatan, dan sukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Paulus, dan ini merupakan keyakinan Paulus, dan keyakinannya ini tidak bisa diragukan Bapak Ibu Saudara. Paulus memiliki kepercayaan yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan akan pemeliharaan Allah yang mutlak dalam hidupnya. Paulus percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Allah tidak diam. Allah campur tangan, Allah merancang semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Paulus ketika dia mengikut Kristus, kita tidak menemukan dia mengeluh. Kita tidak menemukan dia marah kepada Tuhan ketika ada banyak masalah yang dihadapi, ketika ada penganiayaan, ketika ada kesulitan yang dihadapi. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan dan dia tidak marah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Paulus tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, situasi apapun yang dialaminya, ada Tuhan yang masih terus bekerja dan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Inilah keyakinan Paulus Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, bahwa kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Apakah hati kita dipenuhi dengan sukacita? Apakah hati kita dipenuhi dengan sukacita? Apakah kita mendapatkan penghiburan? Apakah kita mendapatkan kekuatan ketika kita membaca firman Tuhan ini? Atau justru sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka muncul banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin rasa sakit yang kualami ini saya katakan baik? Bagaimana mungkin penderitaan yang saya alami ini dikatakan baik?
Bagaimana mungkin kesulitan-kesulitan yang silih berganti ini bisa dikatakan baik? Bagaimana mungkin semua yang kualami ini bisa dikatakan Tuhan bekerja di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, pada zaman Paulus ada golongan-golongan yang bersikap cuek, acuh ketika menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Ada juga golongan-golongan yang pasrah menerima semua peristiwa, semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Apakah ini yang harus kita lakukan? Ketika ada kesulitan kita pasrah, ya memang saya seperti ini. Atau ketika ada kesulitan kita cuek, kita tidak mau tahu, kita acuh tak acuh. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika ada pencobaan, ketika ada masalah, kita harus hadapi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca ini di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini sungguh indah. Mengapa Saudara? Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jelas bahwa apapun yang kita alami dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita baca ini mengandung satu janji yang indah yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi firman Tuhan yang kita baca ini mengandung janji yang indah yang Allah berikan kepada kita. Artinya bahwa Allah tidak melepaskan kita seorang diri untuk menghadapi penderitaan, kesulitan hidup ini. Ada Allah yang menjadikan kesulitan itu, yang sanggup mengubah kesulitan itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa bagian firman Tuhan ini kita harapkan, kita rindukan untuk kita alami. Siapa di antara kita yang tidak mau mengalami? Ketika ada kesulitan, penyertaan Tuhan itu langsung nyata. Siapa yang tidak mau mengalami itu? Saya percaya bahwa setiap kita rindu mengalami itu. Dan kita mengharapkan Allah bekerja di dalam segala situasi tersulit yang kita hadapi. Kita berharap Tuhan menolong kita untuk keluar di dalam segala situasi yang kita alami. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menjadi janji yang indah bagi kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat keterangan selanjutnya dari ayat yang kita baca ini. Kita jangan berhenti pada janji indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi mari kita melihat keterangan dari janji yang Allah berikan ini. Kita membaca, saudara, kita melihat bahwa janji ini diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Janji penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua keterangan ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipisahkan dari janji yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita hanya merindukan Allah turut bekerja dalam kesulitan yang kita hadapi, tapi kita tidak merindukan hidup kita menjadi pribadi yang mengasihi Dia. Sekali lagi saudara, janji yang indah hanya dialami oleh mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, keterangan ini menentukan dan membatasi penerapannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba mengoreksi setiap hidup kita. Sudahkah kita merindukan hidup kita menjadi pribadi yang mengasihi Dia? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita hanya berhenti merindukan pertolongannya. Jangan sampai kita berhenti merindukan penyertaannya di setiap kesulitan yang kita hadapi. Tetapi biarlah setiap kita juga merindukan hidup kita ada di dalam rencana Allah yang indah.
hidup kita menjadi pribadi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lebih dalam lagi ayat yang kita baca ini, maka kita menemukan setidaknya ada 2 kebenaran tentang Allah. Di dalam ayat yang kita baca, kita menemukan 2 kebenaran tentang Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita percaya adalah Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Sekali lagi, Allah yang kita percaya adalah Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif, yang diam, yang membiarkan kita seorang diri di dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada tindakan Allah yang aktif di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Frasa ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang aktif. Dia bukan Allah yang pasif, yang tidak ngapa-ngapain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa berkata bahwa Tuhan yang menolong saya melewati kesulitan ini, itu artinya kita sedang mengakui bahwa Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang aktif, yang tidak diam di dalam kehidupan saya. Dan yang kedua Saudara, kebenaran yang kedua yang kita ketahui tentang Allah di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita tahu bahwa Allah itu merancang yang terbaik bagi orang-orang yang dipanggil di dalam rencananya. Dalam kehidupan yang kita jalani ini Saudara, tentu tidak semuanya mulus, tentu tidak semuanya berjalan dengan baik. Pasti ada hal-hal yang kita hadapi, yang kita tidak suka. Pasti ada hal-hal kesulitan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa di dalam segala yang kita hadapi, di dalam segala yang kita lalui itu, ada Allah yang punya rencana terbaik di dalam kehidupan kita. Rencana Allah terkadang Bapak Ibu Saudara tidak bisa kita lihat secara nyata. Tetapi percayalah bahwa rencananya lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Rencana Allah di dalam setiap kita jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih berguna bagi kita dibanding dengan rencana-rencana kita terhadap diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali melihat kehidupan kita. Seberapa seringkah kita takut menghadapi kesulitan dalam hidup kita? Seberapa seringkah kita khawatir di dalam menjalani kehidupan kita? Dan seberapa seringkah kita meragukan pemeliharaannya atas hidup kita? Firman Tuhan yang kita baca, yang sama-sama kita renungkan ini, menyatakan kepada kita bahwa ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Ada Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Ada Allah yang pemeliharaannya nyata atas hidup kita. Oleh sebab itu, jika pujian yang kita nyanyikan tadi mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat lain tempat kita berseru selain kepada Allah. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan pertolongan kepada kita seperti yang Allah berikan. Oleh sebab itu, jika kita tahu bahwa Allah kita itu besar dan sanggup menolong kita, dan Dia aktif dan Dia merancang yang terbaik dalam hidup kita, mengapa kita masih meragukan Dia dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Melalui firman yang kami dengar, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bukan Allah yang pasif, yang membiarkan kami berjalan sendiri, melewati kekelaman-kekelaman, melewati kesulitan dalam hidup kami. Tetapi Engkau Allah yang aktif, yang merancang yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong berikan kesadaran kepada kami. Tolong perteguhkan keyakinan kami akan Engkau yang setia dalam hidup kami. Tolong setiap kami yang lemah, yang mudah gagal dalam mengandalkan Engkau. Tolong kami ya Tuhan,
supaya kami boleh tetap kuat teguh berpegang kepadamu dan berseru kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam segala kesulitan persoalan yang kami hadapi. Jika saat ini ya Tuhan kami ada di dalam situasi pandemi saat ini, ada banyak hal yang kami alami, dan jika kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, kami percaya itu karena pemeliharaan yang mutlak, yang nyata atas hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk mempercayai Engkau dalam memimpin hidup kami hari demi hari sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga jika malam hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menaikkan doa kami, dan kami boleh mendengarkan firman. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa malam kita selesai. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.